Yuk, cepat mulai, Ren. Siap senior. Halo, apa kabar semua? Kita jumpa kembali di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik dipersembahkan oleh Sigma Pi, Policy Research and Data Analysis. Saya Hardy Hermawan dan kita akan membahas tentang persoalan yang begitu mengemuka di Indonesia di sekitar bulan Januari dan Februari di awal tahun 2022 ini. Kita akan membahas tentang minyak goreng yang kian licin. Licin dalam artian susah sekali kita tentukan berapa harga yang tepat bagi minyak goreng untuk bisa dipasarkan kepada konsumen. Sementara kebutuhan konsumen terhadap minyak goreng itu ya terus-menerus ada. Dan itu sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi orang di Indonesia. Harga minyak goreng sempat menyentuh kisaran mungkin sekitar 40.000 per liter. 40.000 per kantong, isi kantongnya 2 literan. Jadi ya cukup mahal juga. Belakangan pemerintah kemudian mengupayakan minyak goreng satu harga 14.000 per liter. Sedikit banyak berhasil, tapi lebih banyak yang tidak berhasil. Di beberapa pasar, di beberapa warung, sulit sekali mencari harga minyak goreng senilai 14.000 per liter seperti yang dimauin oleh pemerintah. Masih sampai ke 20.000 atau bahkan lebih di beberapa kota. Lalu setelah itu ada lagi kebijakan baru. Tidak satu harga 14.000, ada yang 11.000 untuk minyak goreng curah, lalu 13.000 yang kualitasnya mungkin level B, yang levelnya tertinggi 14.000. Itu pun ternyata tidak mulus. Ironisnya, harga minyak goreng yang tinggi, lalu kemudian juga sedikit banyak ada kelangkaan terjadi di Indonesia, yang mana merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia. CPO adalah bahan baku minyak goreng. Kita akan membahas persoalan minyak goreng yang kian licin ini bersama dengan ekonom dari Sigma Pi, Muhammad Nalar Al-Hair. Apa kabar, Nalar? Alhamdulillah sehat Bang Hardi. Ya. Masih makan gorengan? Alhamdulillah masih, karena kita dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM juga. Kan yang banyak pakai minyak goreng tuh UMKM juga. Tapi itu jalan terah. Jadi minyak gorengnya sekali beli dipakai goreng berkali-kali. Itu yang bikin minyak goreng mungkin nggak terlalu banyak masalah kali ya bagi sebagian orang. Iya, dia bisa begitu. Meskipun tidak sehat. Iya, betul. Tapi problemnya minyak goreng di kita ini mahal. Betul. Mahal nggak sih benar itu? Mahal, cukup mahal, dan bisa dibilang kondisi sekarang itu adalah kondisi yang belum pernah terjadi untuk komoditas minyak goreng kita. Jadi maksudnya belum pernah terjadi? Belum pernah terjadi ini untuk yang paling minyak mahal goreng. Sekarang untuk minyak gorengnya. Ya. Jadi sekarang ini yang paling mahal? Yang paling mahal. Sejak kapan sih itu udah mulai? Jadi mulai naik itu sebenarnya udah dimulai dari 2020. 2020. Tapi untuk harga CPO. Nah, tapi untuk minyak goreng dia baru di 2021. Bulan sekitar pertengahan 2021 bulan 7. Bulan 7. Iya, jadi bulan 6 itu sempat turun sedikit, kemudian naik lagi. 7 gitu. Sampai 12 itu berarti 5 bulan, sekarang Januari udah lewat lagi, masuk ke Februari 2022, berarti hampir 7 bulan ini terus-menerus naik. Betul. Dan harga kondisi sekarang itu untuk misalnya untuk minyak goreng curah kalau kita pakai harga nasional itu sekitar 17 sampai 18.000. Curah itu masih ada ya? Betul, masih ada. Curah padahal aturannya kan tadinya mau dihapus di 2021, tapi nggak jadi ya. Dapat ditunda. Ya, jadi kan pemerintah tuh bilang awalnya minyak goreng curah mau dihapuskan. Itu terlihat juga dari Permendak sebenarnya. Harga acuan nomor 7 tahun 2020 di situ untuk harga acuan minyak goreng curah udah nggak ada lagi. Jadi yang ada hanya minyak goreng kemasan sederhana. Itu di 11.000 rupiah. Ketika tidak ada harga minyak goreng curah, sebenarnya itu untuk memastikan bahwa minyak goreng sebenarnya curah itu sudah tidak ada indikasi memang sudah mau dihapus. Betul. Jadi emang kayak gitu. Jadi sudah 7 bulan lebih harga minyak goreng ini naik. Dan kemudian ada kelangkaan belakangan. Iya, ada kelangkaan. Beritanya mungkin belum hilang di pasaran. Ya. Jadi kalau saya boleh cerita, jadi kondisinya itu untuk minyak goreng yang kemasan premium yang 14.000 ketika dibuat kebijakan ada subsidi dari dana BPD PKS, nah itu kemudian harga-harga yang di retail modern tuh mulai turun, tetapi barangnya langsung hilang. Masyarakat serbu karena merasa ini momentum. Oh, ini kita ada subsidi pemerintah, terus kita bisa dapat barang minyak goreng awalnya mahal sampai 20 ribuan itu jadi murah. Nah, dan tidak terinform
ke masyarakat dengan baik bahwa ini akan berlanjut. Ya, Dan ternyata memang benar tidak berlanjut. Aturan subsidi dari dana BPD/PKS yang lebih dari 7 triliun itu udah dicabut. Dan itu hanya berlangsung berapa hari jadinya? Ya sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. Berapa Ya. triliun? 7,6. Biayanya segitu? Iya, tapi saya nggak tahu apakah udah terpakai semua atau belum. Tapi kan itu 7,6 rencananya untuk 6 bulan. Iya. Jadi Gitu. 2-3 minggu. Mungkin sebagian mau dipakai yang Kepala yang sekarang ini ya. Bisa jadi. Minyak curah, lalu kemudian ada yang untuk. Bisa jadi. Iya. Jadi kita sempat mengalami kelangkaan minyak goreng di negara penghasil sawit terbesar di dunia. Tadi harga itu yang tertinggi sepanjang sejarah ya minyak goreng. Lalu kemudian juga kelangkaan ini juga mungkin baru kali ini terjadi. Padahal dari dulu orang pakai minyak goreng biasa aja gitu, nggak pernah mengalami kelangkaan minyak goreng sebetulnya kan. Paling tidak sejak tahun 70-an lah. Betul. Ya logikanya karena kita bahan bakunya banyak, CPO-nya banyak. Nah, dan kita juga punya pabrik-pabrik, apalagi sekarang pabrik-pabrik perusahaan besar mulai masuk. Kan gitu, dan sudah masuk. Nah, jadi kalau kita hitung, tahun 80-an itu keluar lagunya Rhoma Irama, 135 juta penduduk Indonesia. Itu tahun 80-an awal, tahun 79 akhir lah kalau nggak salah. 135 sekarang 270 juta penduduk kita, jadi 2 kali lipat sekarang. 2 kali lipat. Rentang waktunya 40 tahun. Tapi pertumbuhan kebun sawit dan produksi minyak goreng naiknya itu lebih dari 30 kali lipat. Jadi harusnya nggak pernah ada kelangkaan dong. Pasokan kita mestinya berlebih. Betul. Jadi yang salah ada di mana? Nah, kalau kita lihat, sebetulnya kan udah ada kiat-kiat atau kegiatan dalam rangka menguak ya. Dari pemerintah udah ada KPPU bilang segala macam bahwa 46,5% penguasaan ini di hanya 4 perusahaan. Ya betul. Ya kan? Hampir 50% pasar minyak goreng di Indonesia itu dikuasai oleh 4 perusahaan. Walaupun perusahaan besarnya nggak disebutin. Tapi mungkin kita bisa mengindikasikan. Mungkin kita tahu siapa saja yang besar kan gitu kan. Betul. Ada Wilmar ya kan, ada Salim Infomas, ada Musimas, Sinarmas, kan seperti itu. Nah, jadi mungkin dari situ sebenarnya pemerintah bisa kemudian melakukan rechecking. Karena 2010 kan pernah KPPU itu menduga ada kartel minyak goreng, tapi kalah kemudian kan gitu. Nah, jadi mungkin dalam kondisi ini memang pemerintah itu harus tegas bagaimana tanah yang ada di Indonesia ini, karena tanah sawit itu HGU. Benar. Bukan hak milik kan gitu. Jadi pada dasarnya itu adalah tanah negara. Betul. Yang harus digunakan yang harus sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Bukan untuk menciptakan kelangkaan semacam ini yang artinya menjadi kemelut harga kan. Betul. Nah, itu satu ya. Jadi penguasaan tanahnya harus disadari itu tanah negara yang harusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu rada gagal terjadi. Nah, kenapa? Karena penguasaan oleh segelintir pemain. Minyak goreng terhubung ke sawitnya. Iya, jadi kan mereka tuh terintegrasi sebenarnya. Punya kebun, punya pabrik CPO, betul. Lalu punya pabrik minyak goreng. Di samping mungkin punya pabrik yang lain-lain juga untuk produk CPO-nya itu. Jadi memang dari segi aturan juga kan mendukung lah. Jadi bahwa misalnya pabrik minyak goreng minimal misalnya udah beroperasi selama 3 tahun, mereka harus punya lahan sawit. Jadi artinya hanya mereka yang punya lahan sawit yang bisa memproduksi minyak goreng sekarang ini. Karena ada kewajiban. Iya betul. Itu. Setelah 3 tahun. Ya ngapain juga cuma beroperasi 3 tahun kan kalau mau bikin pabrik ya semua harus punya. Ya biar seolah-olah kan bukan oke siapa aja bisa masuk. Jadi itu satu. Artinya produsen minyak goreng yang bertanggung jawab terhadap pasokan di pasar Indonesia ini sebenarnya hanya segelintir orang, segelintir pelaku. Jadi kalau misalnya 4 pemain bisa 50%, ya mungkin 10 pemain, 12 pemain udah lebih dari 70%. Nah, kalau misalnya itu saja bisa dipegang, harusnya selesai. Tapi kayaknya ini nggak bisa dipegang ya. Jadi mereka yang bisa menguasai pasar. Betul. Sebetulnya di sini yang penting bahwa bagaimana pemerintah kan berkolaborasi dengan swasta. Karena di sisi lain ya swasta juga berkontribusi dengan pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Nah, itu kenapa mereka ini tidak mengisi pasar nasional kalau gitu? Si pemain-pemain sawit ini. Ya karena kan lebih untung diekspor. Karena di luar negeri harganya naik. Iya dong.
Kadang CPO juga naik terus. CPO naik terus di luar. Iya, CPO naik terus. Terus biaya ekspor CPO diturunin. Tetap aja kan ketika mereka di luar negeri pasarnya besar, kan tidak semua produk mereka bisa dilempar ke luar negeri juga gitu. Nanti kelebihan pasok di luar. Ya. Jadi tetap ada yang harus dilempar ke dalam negeri. Tapi masalahnya kan Malaysianya kan bermasalah di produksi. Jadi kondisi sekarang itu ada Malaysia produksi apa masalah? Produksi CPO. Jadi berkurang. Jadi emang ada terkait soal ketenagakerjaannya juga. Ya tapi kan paling berapa persen lah berkurangnya. Iya, betul. Tapi kan minimal di situ ada celah yang bisa naik. Bisa diisi. Harga jadi di pasar internasional naik. Iya. Toh bagaimanapun ada pasokan yang tetap harus dilempar ke dalam negeri. Betul. Terlepas ada DMO atau bukan, memang dia harus di dalam negeri kan. Iya. Harusnya kan nggak ngaruh dengan harga di luar dong. Ya harusnya kita yang punya barangnya. Nah, tapi kan belum diatur. Oh gitu. Ya nggak ada aturan yang kemudian mengatur misalnya kondisi harga dalam negeri itu harus sekian, nggak ada. Semuanya tuh dari awal sejak 2010 bahkan. 2010 tuh sempat naik yang model begini. Walaupun nggak nyampe 100% kayak sekarang ya. Ya itu sempat naik. Nah alasannya ya begitu tadi, kurang produksi segala macam. Nah jadi memang yang kondisi-kondisi ini harus mulai diatur, walaupun pemerintah udah mengumumkan bahwa akan ada DPO, Domestic Price Obligation kan. Domestic Price Obligation. Jadi harga wajibnya itu sekian dari produsen CPO atau sawit. CPO ya. Ada CPO, ada minyak goreng, dua-duanya. Tapi aturannya belum keluar. Jadi mau ditentukan belum keluar. Dari produsen CPO ke pabrik minyak goreng atau dari produsen minyak goreng ke distributor? Enggak. Jadi kalau misalnya kita beli minyak goreng dari produsen minyak goreng. Nah, kalau misalnya kita beli CPO ya baik berarti dari kilangnya si minyak goreng, pabrik minyak goreng beli ke perusahaan CPO. Nah, di situ ada masalah sebenarnya. Kalau ada HET di sana. HET-nya kan konsumen. Jadi minyak goreng dari retail terakhir ke konsumen itu HET. Itu ada pengecer, ke pengecer. Nah, kita dengar bahwa beberapa minggu lalu itu minyak goreng yang bahkan yang curah itu sempat susah. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu kemungkinannya adalah karena dibebankan ke pengecer punishment-nya. Jadi ketika kan ada punishment-nya dibebankan ke pengecer. Betul. Jadi ketika HET itu tidak bisa terpenuhi, tidak bisa tercapai. Ketika harga lebih dari HET, nah punishment paling besar adalah mencabut izin pengecer. Padahal pengecer juga beli dari. Iya. Nah itu. Justru yang penting itu si DPO di produsen dulu. Akhirnya pengecer memilih nggak jualan. Nah kalau saya jadi pedagang ya itu yang bikin kelangkaan itu. Iya, salah satunya mungkin itu. Oke. Gitu. Jadi selama ini diduga pabrik minyak goreng itu beralasan harga CPO-nya mahal, sehingga dia terpaksa harus menjual minyak gorengnya dengan harga mahal. Betul. Padahal dia beli CPO-nya dari anak perusahaannya sendiri, gitu, saudara perusahaannya sendiri. Yang sebenarnya biaya produksi dan lain sebagainya mungkin tidak akan naik sebesar kenaikan harga CPO internasional. Betul. Oke, jadi kita terpaksa mengikuti harga internasional atas produk yang sangat dominan kita produksi sendiri. Iya. Jadi itu emang dilematis dan ironi ya sebenarnya ya. Jadi pasar dalam negeri ini sebenarnya tidak pernah terbentuk secara real untuk CPO ini. Iya. Ya kan? Karena dari produsen CPO ke produsen minyak goreng sebenarnya adalah transfer dari satu usaha ke unit usaha yang lain. Betul. Afiliasinya sendiri. Iya. Kantong kiri, kantong kanan. Kantong kiri, kantong kanan. Jadi tapi mereka melabelkan harga internasional. Nanti dibayar sama konsumen. Iya, gitu. Makanya untungnya bisa ribuan persen kan? Iya, produsen itu. Untungnya itu nggak ribuan persen, tapi berapa kali lipat? Ada yang ribuan persen. Nah, ada yang ribuan persen. Ada yang 4.000%. Gede. Ada yang puluhan 30.000% ada. Oh, ada. Ada. Jadi memang hulu hilirnya memang mungkin harus diatur lagi. Oke. Sekarang pemerintah baru sampai ke DMO. Baru sampai DMO-nya pun sebenarnya belum jelas. Belum. Kemarin itu menentukan satu harga 14.000. Ya. Berantakan. Sekarang dibagi dari 11, 13, 14. Ya. Belum jelas juga. Belum jelas. HET-nya udah jelas. Cuman jelas, jadinya barangnya jadi sulit. Ya, artinya tidak terdeliver secara optimal juga kebijakan. Betul.
Jadi fungsi kebijakannya yang nggak jalan. Jadi apa? Harusnya gimana? Nah, jadi gini, kalau misalnya untuk harga minyak goreng, nggak apa-apa dibikin HET, ya itu bagus untuk melindungi konsumen juga, tapi jangan lupa dong. Nah, kan mereka juga bilang bahwa akan menetapkan DPO tadi. Nah, DPO juga harus diikutin. Nah, dan kemudian diawasi penerapannya. Gimana cara menerapin DPO-nya itu gimana? Loh, caranya sekarang gini loh, misalnya gini, pemerintah tuh bilang mau menerapin DMO 20% ya untuk CPO. Nah, sekarang sebenarnya pasokan dalam negeri itu ada berapa sih? Total dari produksi CPO yang dipasok ke dalam negeri itu berapa persen? Gini, kalau misalnya untuk total produksi untuk minyak goreng ya, kita bicara minyak goreng, itu sekitar 8 juta. Ya, 8 juta ton. Nah, kemudian 8 juta ton. Nah, kemudian kalau misalnya kebutuhan dalam negeri plus industri sekitar 5,2 juta ton. Jadi ditambahkan itu nanti. Ditambahkan. Atau sudah termasuk ke 8 itu? Maksudnya 8? Tadi 8 juta ton? Enggak, dari 8 juta ton itu 5,2 jutanya untuk industri. Di dalamnya itu 5,2 industri, sisanya 2, sekian rumah tangga. Iya, betul. 8. Nah, itu berapa persen? Jadi urutannya gini, 8 juta. Nah, itu total produksi dalam negeri minyak goreng. Nah, kebutuhan dalam negeri baik rumah tangga dan industri itu 5,2 juta. Sisanya baru mereka ekspor. Jadi 2, sekian ekspor. Iya, kayak perusahaan Wilmar itu kan punya di Cina juga. Sekarang yang dimaksud dengan DMO itu buat CPO, bukan minyak goreng. CPO kan? Iya, kalau pemerintah, model pemerintah DMO itu CPO yang 20% sekarang CPO itu yang dipakai untuk produksi di dalam negeri sudah berapa persen sebetulnya dari semua total produksi? Asumsinya 20% CPO itu adalah 7 juta ton. CPO. 20% itu asumsinya. Nah, jadi kemudian yang bisa membuat... Udah lebih dong, dia udah bisa produksi 8 juta ton. Itu untuk 2022, memang. Tapi kan aturannya belum ada rigid 20%. Enggak, artinya ketika 20% ditetapkan oleh pemerintah, sebenarnya udah tercapai selama ini, emang udah sebentar itu. Iya, betul. Sebenarnya untuk apa lagi? Tapi harganya kan yang belum. Oke, sekarang lalu ke DPO-nya. Nah, DPO-nya itu DPO apa? CPO atau DPO? Dua-dua, pemerintah itu udah mengumumkan 2. Nah, DPO CPO dan DPO minyak goreng. DPO CPO price obligation, jadi harga wajibnya itu di dalam negeri senilai itu. Ya, jadi misalnya DPO minyak goreng itu sekitar 10.340. Itu dari pabrik ke? Iyalah, dari pabrik. Dari pabrik ke agen pertama. Iya, ke agen pertama, mau dia siapapun itu penjual, distributor segala macam. Nah, terus kemudian untuk CPO 9.350. Jadi ada selisih karena cuman nanti paling dikoreksi kalau saya salah angkanya itu. Nah, cuman akibat ada DPO itu, nah yang akan berpotensi bermasalah atau mendapatkan dampak paling buruk adalah petani kemudian. Karena nanti kondisi itu akan dipakai oleh si perusahaan-perusahaan ini. Itu DPO itu ditetapkan pemerintah begitu saja, atau pemerintah akan mengganti selisih dari harga internasionalnya? Itu belum ada kejelasan, karena aturannya sendiri belum keluar. Itu aja klaim di media, diumumkan. Oke. Nah, yang nanti resikonya adalah harga TBS di petani sebenarnya. Ya, karena nanti saya misalnya sebagai perusahaan, yang ngapain saya beli dengan harga misalnya yang real, sedangkan saya dipotong. Kalau kekurangan harganya ditutup oleh katakanlah subsidi? Iya, sebenarnya nggak ada masalah kalau kurang harga di subsidi. Tapi yang jelas pasti triliunan juga itu. Iya. Besar. Contohnya kemarin aja ada rencana anggaran 7,6 T. Tapi masa ini kan harga CPO di luar juga mungkin akan terus naik. Mungkin ya, meskipun ada kemungkinan turun lagi. Ya kalau katanya Gapki dan segala macam itu kan pertengahan 2022 kemungkinan turun. Tapi turun pun kan tidak akan kembali ke mungkin enggak level 3 tahun yang lalu, katakanlah ya, turun. Karena kan modelnya seperti kayak anak tangga. Jadi ini bancakan buat supaya nanti kalaupun turun ya nggak balik ke harga normal. Naik, turun dikit, naik, gitu kan. Ya kayak misalnya 2005 itu harga minyak goreng masih 5 ribuan. Ya kan? Di tahun 2007 naik kan jadi 8.000. Nah, iya, maksudnya gitu. Jadi ketika kemungkinan harga itu masih terus naik, masa akan terus-terusan pemerintah melakukan DPO, DMO, dan kalau memang diperlukan harus mensubsidi
mengintervensi harga di tengah-tengah kan biayanya juga besar dan belum tentu efektif. Masa itu terus? Ya, kebijakan pengaturan harganya memang harus terus dilakukan karena kan pengaturan harga itu sebenarnya bisa dievaluasi 3 bulan sekali. Iya, ya pengaturan harga kalau cuma bikin aturan dan semuanya nurut nggak masalah. Nah, tapi jadi kan belum tentu dan mungkin nanti akan menuntut kurangnya. Saya mau ngambil contoh yang soal demo 20% sebenarnya. Nah, itu kan ada perubahan dari tahun aturan Permendagri 2019. Ya. Nah, itu dikeluarin nomor 2 tahun 2022. Nah, di situ diklaim bahwa ada 20%. Ya. Nah, itu harus digunakan kebutuhan domestik. Tapi setelah saya masukin coba lihat aturannya, angka 20% itu nggak ada. Nah, yang ada adalah pernyataan dari perusahaan yang penghasil CPO ataupun si minyak goreng itu yang menyatakan bahwa dia sudah menyediakan 20% untuk enggak 20%. 20. Enggak ada angkanya 20%. Jadi hanya pernyataan bahwa dia telah menyediakan ke domestik sekian. Nah, angka 20% itu enggak ada, enggak ditulis rigid di dalam aturan itu. Nah, yang kemudian itu diikuti dengan jadi aturan itu kalau menurut saya bisa jadi nggak jalan. Nah, kalau sebagai pembuktian bahwa mereka sudah menyediakan untuk kebutuhan domestik, itu adalah kontrak penjualan barang. Kalau dari aturan itu aja mereka mau Kementerian Perdagangan atau kementerian apapun dinas yang bisa mengecek kontrak penjualan, ya harusnya untuk penyediaan dalam negeri dengan harga DPO yang ditentukan itu juga bisa dicek dengan kondisi itu dong. Kita nggak bilang bahwa kemudian selama ini HET aja nggak ada yang jalan. Emang iya, cuman kalau kita pikirnya pesimis terus. Ya, cuma masalahnya kalau dengan situasi kayak gitu kan perlu effort yang terus menerus. Ya emang tugasnya pemerintah kan digaji APBN. Ya tapi kalau misalnya kayak gitu terus peluang bocornya besar, resiko orang untuk memanipulasi ini juga besar dan selama ini itu yang selalu terjadi di Indonesia. Ya udah berarti yang semua lembaganya juga harus sinergi, baik polisi, pengawasannya. Tapi kenapa nggak KPPU-nya dari sini? Nah itu kenapa nggak diikutin aja upaya misalnya saran KPPU untuk membuat ya pasarnya ini lebih bagus, lebih sempurna gitu, pemainnya diperbanyak. Nah itu juga setuju. Kan kalau pemain minyak gorengnya lebih perbanyak, kepentingan mereka lebih beragam sehingga kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa melakukan upaya pembenahan diri sendirinya lebih baik gitu, karena pemain yang banyak itu pasar yang lebih sempurna kan itu jauh lebih baik. Kalau sekarang kebijakan ketika orang mau bikin minyak goreng harus punya kebun untuk memasok 20% minimal, ya sama aja mewajibkan yang punya minyak pabrik ini hanya mereka yang punya kebun. Ya. Jadi nanti tercipta integrasi vertikal dari kebun sampai sekarang udah. Bukan nanti, sekarang udah. Sekarang udah. Nah, kan kita tahu semua kalau udah tercipta integrasi vertikal kayak gitu, tercipta monopolistik atau minimal duopolistik, oligopolistik, yang tercipta oligopoli, dan itu pasti nggak akan sehat kepada industri. Contohnya kayak sekarang aja. Nah, itu yang harusnya dibongkar di situnya dong. Iya, jadi memang kayak KPPU, polisi, dan semua itu emang harus kerjasama sih dalam rangka kejaksaan bahkan yang mungkin ya dalam hal ini. Maksudnya kalau kita cuma kayak tadi itu kan DMO, DPO dan lain sebagainya, intervensi, HET, itu kan kita hanya seolah-olah menopang sebuah struktur yang reot sana sini yang tidak bagus. Struktur yang bermasalah, tapi cuma kita tambah sulam aja. Iya, jadi mungkin itu pandangan pemerintah kalau saya lihat mungkin itu bisa dibilang jangka pendek banget. Nah, untuk jangka panjangnya memang bagaimana kemudian membuat marketnya lebih sehat. Jadi karena gini, saya pernah baca bahwa untuk membuat satu pabrik minyak goreng kita bicara pabrik minyak goreng. Nah, ini dibuat oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKSINDO itu. Jadi mereka seingat saya itu pernah bikin ada tiga minyak goreng itu dengan kapasitas masing-masing kurang lebih 500 kg per hari. Bisa mereka bikin. Bisa dengan anggaran untuk bikin pabriknya aja itu ternyata nggak terlalu mahal ya. Jadi sekitar 3 sampai 3,5 miliar. Jadi maksud saya kalau misalnya itu ada peluang, mungkin misalnya pemerintah emang mau melakukan subsidi. Nah, subsidinya masuk tuh. Kasih untuk membuat market lebih sempurna, lebih sehat. Jadi pemain atau produsen minyak goreng ini dibuka aja, tidak harus ada kewajiban dia punya 20% pasokan dari kebunnya sendiri. Beda ini minyak goreng bukan gula.
Iya, Kalau iya. gula bahan bakunya itu impor. Betul, nggak Sehingga cukup dalam perlu negeri. untuk dalam negeri dibantu Iya, itu seperti itu. iya. Kalau minyak goreng udah 100% dalam Betul. negeri, ngapain lagi Semuanya harus di sini. diwajibkan punya kebun sendiri? Tercipta banyak pasar, banyak pemain produsen minyak goreng sehingga pasar CPO-nya tercipta lebih sehat. Iya, Itu kan lebih baik gitu. betul. Dan selama ini yang bikin mereka susah masuk kan selain aturan 20% harus punya dari kebun sendiri kan itu juga kemasan. Dia harus nggak bisa lagi curah. Ya, tapi sekarang kan boleh dengan aturan HET yang ada. Ya perpanjangan itu artinya. Tapi kita nggak tahu berapa lama taatnya. Karena tanda-tandanya orang yang mau bikin pabrik minyak goreng kecil udah takut juga nih aturannya kalau kayak gini. Lalu harus ada apa namanya SNI. SNI, nah aturan SNI itu juga cukup memberatkan karena jadi pemain kecil sulit untuk bersaing ke situ. Sulit karena cukup panjang. Jadi ada sertifikasi tipe 4, tipe 5. Mestinya kan pemain-pemain kecil mainkan aja di situ. Soal SNI, soal kemasan, nah nanti pemerintah bikin program untuk membantu mereka kayak gitu. Jadi pemain udah banyak. Betul. Pemainnya banyak, pasarnya tercipta lebih sempurna. Supply and demand-nya lebih baik. Ya karena pemerintah membantu yang kecil-kecil ini lebih memenuhi satu sisi kan SNI itu penting karena buat kesehatan dan segala macam. Tapi bagaimana kemudian intervensi pemerintah itu masuk dalam rangka menyehatkan pasar. Daripada kita ngotot-ngotot SNI, minyak gorengnya memang udah kemasan, tapi dipakainya berulang-ulang. Jadi itu kan lebih parah lagi. Tapi ada nggak tanda-tanda untuk bisa membuat pasar ini lebih sempurna, memperbanyak produsen minyak goreng? Tanda-tanda sih ada. Yang tadi, yang kejadian Apkasindo itu belum lama kok, 2019. Tapi regulasinya kan masih harus seperti itu, jadi belum ada. Iya, betul. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi catatan di pemerintah, itu adalah terkait aturan-aturan itu. Gitu. Jadi misalnya kewajiban memiliki lahan itu ya mungkin itu bisa. Itu kan regulasi itu tadinya ada di Undang-Undang Perkebunan. Bahwa yang mengusahakan produk hasil perkebunan itu harus memiliki pasokan bahan baku 20% dari hasil kebunnya sendiri, itu Undang-Undang Perkebunan tadinya. Oh, oke. Tapi diturunkannya dalam Peraturan Menteri Pertanian. Nah, Undang-Undang Perkebunannya itu sebenarnya udah dianulir oleh Ciptaker. Udah dihapus sebenarnya oleh Ciptaker. Tapi kan ini masih berlaku. Tapi yang peraturan menterinya masih jalan. Iya, permentannya kan masih laku 2017. Itu mestinya harus ada dipikirkan lagi ya. Biar ataupun ketelingsut, lupa ini revisinya. Mungkin bisa jadi gitu. Ya, gitu. Karena Ciptaker juga masih, kan ini masih diolah-olah lagi. Iya. Oke, jadi itu SNI juga udah dulu lah gitu mestinya sampai pemainnya banyak, pemainnya rame, nah baru dibantu. Atau ada kekuasaan kan gitu. Iya. Coba kan kalau sekarang kan kita minyak goreng merek itu paling nggak nyampe 10 kalau yang menguasai pasar. Ya, Bimoli yang paling jelas yang ada di kepala orang itu. Tropical gitu yang gitu ya. Betul. Iya. Kalau misalnya yang BUMN tuh saya ingat itu anaknya BUMN ya, itu mereknya ada Salvaco, tahu nggak? Itu merek apa? Itu penyerta BUMN loh. Itu Salvaco. Kayak merek ban dalam sepeda. Nah itu ada. Oke, jadi artinya perbaikan secara jangka pendek penting, yaitu memastikan yang namanya DMO sama DPO itu berjalan efektif. Itu jangka pendek tapi. Iya, jangka pendek. Kalau terus-terusan habis nafas kita kalau itu. Dan energi juga habis. Urusan masih banyak. Betul, banyak yang harus diurusi kan. Nah, kalau jangka panjangnya berarti perbaikan strukturnya itu tadi. Betul, market. Perbaikan market. Ya, oke. Ya mudah-mudahan lah bisa didengar lah. Jadi minyak goreng nggak jadi masalah, masa udah negara udah penghasil CPO terbanyak di dunia. Ya ibaratnya kita udah penghasil barangnya, penghasil barangnya salah. Kita impor salah untuk barang yang lain. Kita ini kan seperti Arab Saudinya CPO. Ya, kan? Betul. Nah, kalau Saudi kan bawah tuh minyaknya, kita atas. Iya. Kalau Arab dengan minyaknya nggak ada tuh kelangkaan bensin di sana. Iya. Nggak masa kita dengan CPO ada kelangkaan minyak goreng kan? Aduh, terlaluan lah. Oke. Betul. Ya mudah-mudahan lah. Kasih kesimpulan dulu tuh. Jadi mesti gimana kita? Ya, jadi kesimpulannya dalam rangka memang untuk mengendalikan harga minyak goreng, memang pemerintah itu harus segera menerbitkan aturan terkait misalnya DPO tadi. Itu untuk jangka pendek. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana membuat market ini lebih sehat. Membiarkan pemain-pemain baru masuk yang kemudian dapat berkontribusi untuk negara dan untuk rakyat secara seluruhnya. Nah, itu dia ya.
Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Nalar itu tadi, dan mudah-mudahan kita tidak lagi ketemu dengan problem yang sama di masa-masa yang akan datang. Amin, Karena kalau amin, kita amin. lihat kan ini yang namanya urusan minyak goreng ini ya rutin juga kan kita bahas. Iya, betul. Jadi kalau kita searching di Google gitu segala macam urusan minyak goreng dari dulu ya ke dulu ya gitu-gitu aja kan. Iya, iya. Dengan kecenderungan harga yang terus naik. Betul. Dulu ketika harga masih 5 ribuan ributnya sama. Sama, Naik jadi 7 ribuan sama. ributnya sama. Sekarang harga udah berapa belas ribu Ributnya sama. juga. Ya mudah-mudahan lah bisa Iya. diatasi. Strukturnya yang harus dibatasi. Ya kan? Betul. Oke, terima kasih Nalar Al-Khair, peneliti dari Sigma Pi. Dan demikian otentik kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada masukan, ada saran, jangan lupa tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.